Di sebuah desa terpencil di sudut Yogyakarta, hiduplah seorang remaja bernama Ahmad, sosok yang kelak menjadi legenda di tanah kelahirannya. Suara Ahmad adalah anugerah langka. Setiap fajar dan senja, lantunan azannya menggema dari menara masjid tua, meresap ke relung hati setiap penduduk desa. Bagi masyarakat, suara itu bukan sekadar panggilan ibadah. Ia menjadi penanda waktu, pembawa ketenangan, dan denyut nadi kehidupan desa yang sederhana. Ahmad tumbuh dalam kesederhanaan, di antara hamparan sawah hijau dan tawa anak-anak yang bermain di halaman masjid. Kebahagiaan baginya adalah menyaksikan wajah-wajah damai yang terbangun oleh seruan azan, harmoni yang ia ciptakan setiap hari tanpa pamrih. Namun Ahmad bukan sekadar muazin, ia juga seorang penyanyi berbakat dengan suara alami yang memukau. Suaranya mampu membawakan lagu-lagu tradisional penuh penghayatan, menuturkan kisah leluhur dan kepahlawanan masa silam. Ia kerap diundang mengisi berbagai acara desa, mulai dari perayaan panen hingga pesta pernikahan. Warga desa akan duduk terdiam, larut dalam getaran suara Ahmad yang lembut namun penuh kekuatan. Ahmad menjadi kebanggaan desa, seniman rakyat yang lahir dari bumi sendiri. Ia tak pernah meminta imbalan, sebab baginya, berbagi suara adalah berbagi jiwa, dan menjaga tradisi tetap hidup di tengah arus perubahan zaman. Hidup Ahmad mengalir tenang, laksana sungai yang membelah sawah-sawah desa. Setiap pagi, ia membantu ayahnya di sawah, merasakan lumpur di sela jari kaki dan panas mentari di punggungnya. Siang hari, Ahmad memperdalam ilmu agama bersama ustadz di masjid, meneguhkan iman yang menjadi pegangan hidupnya. Sore hari, waktunya untuk bersuara. Ia melantunkan ayat suci atau tembang Jawa syarat makna di bawah langit senja. Ahmad adalah potret pemuda desa yang mencintai tanah air, agama, dan budayanya. Ia tak bermimpi menaklukkan dunia. Baginya, desa adalah dunianya, dan kebahagiaan sejati adalah suara yang dapat ia bagikan kepada sesama. Suara Ahmad adalah identitasnya. Ia dikenal bukan karena nama atau harta, melainkan karena gema suaranya yang khas. Dari desa-desa tetangga, orang-orang berdatangan hanya untuk mendengar azan Ahmad yang menenangkan jiwa. Banyak yang meyakini, suara Ahmad mampu menyembuhkan dan mendamaikan hati yang gelisah. Ia membuktikan bahwa bakat besar dapat tumbuh di tempat yang paling sederhana. Di tengah lanskap pedesaan yang damai, Ahmad adalah permata yang bersinar terang, sebuah suara yang menjadi legenda lokal, melodi abadi yang menyatu dengan denyut kehidupan di kaki Gunung Merapi. Suatu malam, segalanya berubah. Ahmad diundang untuk bernyanyi di acara sebuah organisasi pemuda. Acara itu sederhana, hanya panggung kecil dari bambu dan lampu Petromax sebagai penerangan. Dengan sepenuh hati, ia menyanyikan lagu-lagu perjuangan, membangkitkan semangat para pemuda yang hadir. Ia tidak tahu bahwa di antara penonton, ada mata-mata yang mengawasi. Ia tidak mengerti politik. Baginya, menyanyi adalah seni, bukan pernyataan politik. Namun, di masa itu, setiap kata dan nada bisa ditafsirkan sebagai ancaman oleh penguasa. Malam itu, melodinya yang indah justru menjadi awal dari mimpi buruknya. Beberapa hari setelah acara itu, ketika desa masih terlelap dalam kegelapan dini hari, pintu rumahnya digedor dengan keras. Beberapa pria berbadan tegap, tanpa seragam dan tanpa penjelasan, menyeretnya keluar. Ibunya menangis histeris. Ayahnya mencoba bertanya, namun hanya bentakan yang mereka dapatkan. Ahmad diseret ke dalam sebuah jeep, tanpa sempat memakai alas kaki atau mengucapkan selamat tinggal. Desa yang tadinya damai, kini diselimuti ketakutan. Suara azan subuh yang biasa membangunkan mereka, kini bungkam. Langit Jogja terasa kelam, seolah ikut berduka atas melodi yang direnggut paksa dari menara masjidnya. Ahmad dibawa ke penjara Wirogunan. Di sana, ia dilempar ke dalam sel yang sempit, gelap, dan pengap. Pertanyaan demi pertanyaan menghujaninya tanpa henti. Siapa yang menyuruhmu menyanyi? Apa hubunganmu dengan organisasi itu? Kamu pemberontak? Ahmad, remaja polos dari desa, hanya bisa menggelengkan kepala. Ia tidak punya jawaban yang mereka inginkan. Setiap jawaban jujurnya dibalas dengan pukulan dan siksaan. Tubuhnya yang biasa bekerja di sawah kini penuh luka. Suaranya yang merdu kini hanya bisa mengerang menahan sakit, sebuah ironi yang menyayat hati. Hari-hari di penjara adalah neraka. Ia kehilangan jejak waktu. Setiap hari adalah siklus interogasi, siksaan, dan kelaparan. Suaranya yang dulu menjadi kebanggaan, kini dipaksa bungkam. Ia bahkan takut untuk sekadar bersenandung, khawatir itu akan memancing amarah para penjaga. Di dalam sel yang dingin itu, Ahmad mulai kehilangan dirinya. Ia bukan lagi muazin, bukan lagi penyanyi.
Ia hanyalah seorang tahanan tanpa nama, tahanan politik tanpa pengadilan. Harapannya memudar seiring dengan memudarnya cahaya matahari yang hanya bisa ia lihat dari celah kecil di dinding penjara. Melodi hidupnya telah berhenti total. Setelah berbulan-bulan mendekam di Wirogunan, Ahmad dan ratusan tahanan lainnya diangkut ke sebuah kapal. Mereka tidak tahu kemana akan dibawa. Perjalanan laut yang ganas membawa mereka ke sebuah pulau terpencil yang kelak dikenal sebagai tempat pembuangan, Pulau Buru. Di sini, tidak ada penjara berdinding beton. Penjaranya adalah alam itu sendiri, hutan lelebat, rawa berbahaya, dan lautan luas yang mustahil diseberangi. Mereka dipaksa bekerja rodi, membuka hutan, menanam padi, membangun barak mereka sendiri. Ahmad, yang kini hanya tinggal tulang berbalut kulit, harus berjuang untuk bertahan hidup di tengah alam yang kejam. Di kamp kerja paksa itu, Ahmad bertemu dengan Pak Guru, seorang guru tua dari Jakarta yang juga ditangkap karena dituduh subversif. Pak Guru adalah sosok yang tenang dan bijaksana. Di tengah penderitaan, ia tidak pernah kehilangan semangat untuk berbagi ilmu. Melihat keputusasaan di mata Ahmad, Pak Guru mendekatinya. Ia tidak menawarkan simpati, tetapi menawarkan pengetahuan. Setiap malam, setelah kerja paksa yang melelahkan, Pak Guru diam-diam mengajari Ahmad membaca, menulis dan sejarah. Ia membuka mata Ahmad tentang dunia yang lebih luas di luar desanya, tentang ketidakadilan dan perjuangan untuk kebenaran. Persahabatan mereka menjadi secercah cahaya di tengah kegelapan. Pak Guru sering berkata, mereka bisa memenjarakan tubuh kita, Ahmad, tapi tidak pikiran dan jiwa kita. Kata-kata itu membangkitkan kembali semangat Ahmad yang telah lama padam. Ia mulai menemukan kembali suaranya, bukan untuk menyanyi, tetapi untuk membaca. Ia melahap setiap buku bekas yang berhasil diselundupkan Pak Guru. Di pulau pembuangan itu, Ahmad menemukan pendidikan yang tidak pernah ia dapatkan di desa. Penjara fisik justru menjadi universitas kehidupannya, tempat ia belajar tentang keteguhan dan harapan. Suatu hari, Pak Guru memintanya untuk bersenandung lagi. Awalnya Ahmad ragu, takut suaranya akan membawa petaka. Namun, Pak Guru meyakinkannya, suaramu adalah anugerah, jangan biarkan mereka merampasnya. Dengan suara bergetar, Ahmad mulai melantunkan ayat-ayat suci dengan lirik. Suaranya tidak lagi sekuat dulu, tetapi kini mengandung kedalaman penderitaan dan kekuatan harapan. Di tengah kamp yang sunyi, nada itu menjadi pengingat bahwa jiwa mereka belum mati. Musik dan persahabatan menjadi jangkar yang menahan Ahmad agar tidak tenggelam dalam lautan keputusasaan. Suaranya lahir kembali, lebih kuat dari sebelumnya. Setelah bertahun-tahun di Pulau Buru, Ahmad dan Pak Guru mulai merencanakan sesuatu yang mustahil pelarian. Dengan pengetahuan Pak Guru tentang peta dan keberanian Ahmad yang telah teruji, mereka menyusun rencana dengan sangat rapi. Suatu malam, di tengah badai yang dahsyat, mereka menyelinap keluar dari barak dan berlari menuju pantai. Dengan rakit sederhana yang mereka buat diam-diam, mereka nekat mengarungi lautan. Perjalanan itu adalah pertaruhan antara hidup dan mati. Namun, keinginan untuk bebas lebih besar dari rasa takut mereka. Mereka berhasil mencapai pulau lain dan memulai hidup baru dalam persembunyian. Ahmad harus meninggalkan identitas lamanya. Ia bukan lagi Ahmad, sang muazin dari Jogja. Ia menjadi orang lain, dengan nama baru dan masa lalu yang terkubur. Ia berpisah dengan Pak Guru, masing-masing menempuh jalan mereka sendiri untuk bertahan hidup. Ahmad menjadi gelandangan, berpindah dari satu kota ke kota lain, bekerja serabutan, dan selalu waspada. Ia hidup dalam bayang-bayang, takut identitas aslinya terungkap. Suaranya yang dulu menjadi anugerah, kini ia sembunyikan rapat-rapat. Ia sengaja membuat suaranya serak dan parau, agar tidak ada yang mengenalinya. Ia hidup dalam kesunyian yang ia ciptakan sendiri. Di usia senjanya, ia menetap di sebuah kota besar. Ia menemukan kedamaian di sebuah masjid kecil di gang sempit. Tanpa mengungkapkan siapa dirinya, ia menawarkan diri untuk menjadi marbot dan muazin. Suaranya tidak lagi semerdu dulu, terdengar parau dan bergetar karena usia dan penderitaan. Namun, setiap kali ia mengumandangkan azan, ada getaran spiritual yang dalam, sebuah gema dari jiwa yang telah melalui perjalanan panjang. Orang-orang mengenalnya sebagai muazin tua tanpa nama, seorang lelaki pendiam yang hidupnya penuh misteri. Ia wafat dalam kesunyian, tanpa ada yang tahu kisah heroik di balik suaranya yang serak. Setelah kematiannya, ditemukan sebuah buku harian lusuh di kamarnya yang sempit. Di sanalah tertulis kisah Ahmad Muazin yang dibungkam sejarah.
Kisahnya adalah potret tragis tentang suara yang direnggut, keadilan yang diinjak-injak, dan harapan yang menolak padam. Meski hidupnya berakhir dalam kebisuan, suaranya tetap abadi. Ia menjadi legenda yang tak tercatat, sebuah gema yang terus terdengar di hati mereka yang percaya pada kekuatan suara dan kebenaran. Ahmad adalah bukti bahwa sebuah melodi, sekalipun dibungkam, akan selalu menemukan cara untuk kembali mengalun, menjadi warisan yang tak akan pernah bisa dihapus oleh waktu dan kekuasaan.